Apa jadinya jika sebuah masjid digunakan tidak semestinya untuk paduan suara? Dakwah populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer, teman-teman. Belum usai polemik tentang ceramah di gereja, sekarang adalah polemik tentang Masjid Istiqlal digunakan untuk paduan suara. Nah, beranjak dari sebuah share video di akun media sosial, teman-teman. Perhatian banyak netizen bagaimana sebuah masjid ya, salah satu masjid 10 terbesar di Asia Tenggara, yaitu Masjid Istiqlal, yang bisa menampung 200.000 jamaah ya. Ini termasuk masjid besar nih. Tetapi jika kita melihat video yang sudah saya tampilkan tadi, bagaimana masjid digunakan untuk paduan suara. Yang dilantunkan adalah Asmaul Husna ya, teman-teman. Tetapi kita bisa melihatnya, video tersebut melantunkan dengan nada untuk beribadah non-muslim atau seorang non-muslim yang bukan biasanya dilantunkan dengan nada-nada Islami ya, tetapi merujuk dengan nada-nada untuk ritual agama non-muslim. Apakah itu termasuk tasyabuh? Nah, kita akan membahasnya. Dan kita akan membahas dengan beberapa poin ya. Pertama adalah fungsi masjid. Fungsi masjid sebagai mestinya adalah untuk beribadah, yaitu untuk sholat, untuk mengkaji, untuk melakukan hal-hal kegiatan yang berhubungan dengan Islam ya. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid selain untuk beribadah, untuk sholat, untuk tausiah atau mengisi kajian-kajian dakwah Rasulullah SAW, masjid juga digunakan untuk melakukan musyawarah ya, bersama sahabat-sahabatnya, bersama masyarakat muslim tersebut, yang intinya adalah merupakan komunitas muslim ya, bisa berkumpul di masjid. Tetapi belum pernah nih ada hadis yang menyebutkan atau mungkin ada riwayat yang menyebutkan bahwa masjid untuk paduan suara. Bahkan nada-nada tersebut adalah nada yang biasakan dibawakan oleh agama lain. Nah, poin yang kedua, apakah ini termasuk tasyabuh ya? Apa itu tasyabuh? Nah, di sini teman-teman ada hadis yang menerangkan atau menjelaskan tentang tasyabuh ya. Hadis riwayat Tirmizi. Bukankah termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami? Janganlah kalian menyerupai Yahudi juga Nasrani. Karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan juga kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya. Kemudian ada juga hadis riwayat Abu Daud, ini dihasankan ya hadisnya. Barang siapa yang merupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Maka di situ dijelaskan bahwasanya orang tersebut bisa menjadi golongan tersebut karena kita tidak diperbolehkan secara zahir ya, secara fisik kita menyerupai golongan non muslim seperti mungkin properti kita, atau mungkin bisa juga nada-nada yang tadi dilantunkan ya, karena seperti yang kita yakini, seperti kita yang biasa dengar lagu-lagu Islami atau rohaniyah khususnya di agama Islam mempunyai nada-nada yang tersendiri ya, mempunyai ciri khas tersendiri. Bahkan di agama non-muslim atau orang yang bukan agama Islam juga memberikan ciri khas atau mungkin nada-nada yang tersendiri. Walaupun dengan catatan sebuah nada itu tidak mempunyai patokan apakah ini nada muslim atau agama Nasrani, tetapi kebiasaan yang dilakukan, kebiasaan nada yang dipakai. Jika kita melihat video tersebut, apa yang dilakukan paduan suara tersebut, kita bisa berasumsi apakah nada tersebut wajar atau sebagai pujian Asmaul Husna yang biasanya. Nah, ini teman-teman bisa berpikir sendiri ya, bisa menyimpulkan sendiri. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah apakah ini termasuk sebuah toleransi ya. Jika ini termasuk toleransi, apakah layak sebuah toleransi seperti ini? Bolehlah kita bertoleransi dengan umat agama lain, dengan orang non-muslim, tetapi dengan hal-hal yang biasanya kita lakukan, bermuamalah, tolong-menolong,
membantu orang lain, bahkan non-muslim sekalipun kita harus membantu jika keadaan sulit. Tetapi dalam masalah akidah berhubungan dengan keagamaan, dengan agama yang kita anut, maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah menerangkan di surat Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Ketika kita sudah meyakini bahwa agama yang benar adalah agama Islam menurut penganutnya, ya khususnya orang muslim ya, maka kita harus mengimplementasikan bagaimana ayat tersebut, lakum dinukum waliyadin. Sudah jelas di sini. Masalah akidah kita memang harus tegas, tetapi dalam bermuamalah dengan orang yang bukan agama Islam, maka kita harus bertoleransi ya. Apalagi di negara Indonesia ini, kita memang harus bertoleransi dengan sesama manusia, sesama orang yang non-muslim. Dan poin berikutnya ada sebuah berita nih yang ditulis dari sebuah website, yaitu bagaimana seorang non-muslim jika memasuki area masjid ini menimbulkan kontroversial, menimbulkan polemik. Dan di sini ada sebuah artikel yang menceritakan bahwasanya pemimpin paduan tersebut adalah seorang non-muslim ya, atau menganut agama yang bukan Islam. Dan ini disuarakan atau dikritik yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar As-Segaf. Nah, dikutip dari pikiran rakyat teman-teman, Habib Abu Bakar As-Segaf turut menyoroti adanya sebuah video yang menampilkan kelompok paduan suara tengah bernyanyi di dalam Masjid Istiqlal. Video berdurasi 2 menit 20 detik yang menampilkan kelompok paduan suara dengan menyanyikan Asmaul Husna hingga menghebohkan publik. Wagub DKI Riza Patria memposting video ini di IG-nya. Apakah pantas? Nah, merespon hal itu, Habib Abu Bakar As-Segaf nampak menyinggung sosok pemimpin kelompok paduan suara di Masjid Istiqlal. Nah, melalui akun Twitternya Minggu 16 Mei 2021 dapat kabar bahwa pemimpin paduan suara di Masjid Istiqlal dalam video ini adalah Septo Adi Kristianto, non-muslim, yaitu dari Choir Director Gereja Bethel Indonesia, tulis Habib Abu Bakar As-Segaf. Beliau mengatakan siapa yang izinkan mereka, kenapa pengurus Masjid Istiqlal biarkan. Dalam unggahannya yang lain, Habib Abu Bakar As-Segaf juga meminta adanya penjelasan soal kegiatan kelompok paduan suara di dalam Masjid Istiqlal tersebut. Nah, itu adalah keterangan dari Habib Abu Bakar As-Segaf ya teman-teman. Bagaimana bisa pengurus masjid tersebut mengizinkan, bahkan jika kita melihat keterangan tersebut, pemimpin daripada paduan suara adalah seorang non-muslim. Kita akan menyimak bagaimana sih hukum jika ada seorang non-muslim yang memasuki masjid. Kita akan melihat ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah ya, yang pernah menerangkan hal tersebut. Kita akan saksikan. Boleh orang non-muslim masuk ke masjid. Boleh. Tidak ada larangan masalah itu. Yang penting dia tidak berbuat keonaran ya. Kok bisa Ustaz? Mana dalilnya? Di zaman Nabi SAW banyak orang-orang non-muslim datang ke masjid. Akhirnya mereka syahadat, gitu kan? Bahkan ada yang tidak syahadat, seperti kasus datangnya pendeta-pendeta dari Najran yang keluar hukum mubahalah, ya. Jadi mereka Nabi SAW surati di Najran ini, di wilayah orang-orang Nasrani semua, dipanggil oleh Nabi SAW. Ya, dia masuk Islam, mereka nolak. Dan mereka utus pendeta-pendetanya datang ke Madinah. Begitu datang ke Madinah, Nabi SAW sambut di masjid, masih non-muslim. Nabi SAW nasihati setiap hari tentang Islam. Karena sudah kurang lebih 1 minggu ya, kurang lebih beberapa hari mereka di sana tidak mau terima Islam, maka Nabi tantang mereka mubahalah. Tapi saksi bahasan kita, Nabi SAW sambut mereka di masjid. Waktu terjadi setelah perang Tabuk, ada dikenal dengan hari kemenangan, masuk Islamnya suku-suku Arab. Nah, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah ya Muhammad. Waktu itu mereka datang ke masjid, lalu mereka syahadat di masjid. Ada juga beberapa suku-suku Arab datang cuma dengar, tapi mereka tidak masuk Islam, mereka pulang. Di zaman Umar bin Khattab juga beberapa tawanan-tawanan perang didatangkan, dimasukkan di masjid. Di zaman Nabi SAW juga begitu, beberapa tawanan diikat di masjid supaya mereka dengar ayat Al-Quran. Ya, berarti masjid boleh saja mereka masuk, siapa tahu juga menjadi penyebab hidayahnya ya. Tapi bukan untuk datang buat keonaran, atau misalnya datang ke masjid hanya untuk, seperti di beberapa tempat kita sayangkan ya, saya pernah datangi beberapa negara Islam, ada masjid-masjid peninggalan kaum muslimin tapi sudah nggak dipakai sholat, sudah kayak jadi museum. Tapi orang non muslim masuk pakai celana pendek segala macam, ini
nggak benar. Dia juga harus jaga adab-adabnya gitu kan. Nah, di situ menerangkan bahwasanya memang boleh ya seorang non-muslim atau orang yang tidak beragama Islam memasuki masjid, tetapi sesuai koridor tersendiri atau sesuai dengan apa tujuannya. Jika memang memasuki masjid hanya membuat gaduh, membuat polemik, membuat kontroversial, maka memang dilarang. Seorang non-muslim mau bersyahadat, mau memasuki agama Islam, maka ya seperti konteks tersebut diperbolehkan ya, karena memang masjid untuk siapa saja, untuk bahkan seorang non-muslim boleh memasuki, tetapi dengan catatan apa tujuannya, yang pasti tidak membuat gaduh, tidak membuat polemik ya. Dan semoga ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua, khususnya untuk umat muslim juga, karena sebagaimana mestinya masjid harus digunakan dengan selayaknya untuk beribadah, bukan untuk yang aneh-aneh ya. Dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu tonton video-video di channel Dakwah Populer, dan jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.